Kecelakaan. Kecelakaan. Iya, Jadi meninggalnya karena kecelakaan. Iya, kecelakaan tabrakan di Pamengpeuk. Malam-malam ke rumah. Iya, malam-malam. Terus dia tuh ke rumah biasa salam-salaman tapi kerasa banget itu salamannya. Kerasa seperti biasa lah gitu. Iya, mungkin makanya ya. aku nggak percaya. Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bertemu lagi bersama saya Mang Dudung di podcast misteri Joglo Stories. Terima kasih buat kalian yang selalu senantiasa nonton tayangan-tayangan dari Joglo Stories. Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran dalam segala urusannya ya. Dimudahkan juga rezekinya. Nah, tidak lupa saya untuk selalu minta dukungannya dulu ya dari kalian semua dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Alhamdulillah untuk malam ini Joglo Stories kembali kedatangan narasumber yang ingin berbagi cerita pengalaman mistisnya di sini ya, di Joglo Stories ini. Tadi sempat berbincang sedikit ya dengan narasumber bahwa beliau itu sempat mengalami hal yang ya di luar nalar lah. Jadi dulu beliau sempat berpacaran, tapi si pacarnya itu ternyata udah meninggal. Nah, yang dianehkan lagi itu dia sempat chattingan biasa, sempat ketemu juga sampai tahu-tahu dia ternyata udah nggak ada kata orang tuanya ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ya kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita yang udah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari Garut. Nah, kalian mungkin penasarannya bagaimana cerita pengalaman Teh Putri ini ya. Boleh Teh Putri silakan diceritakan dari awalnya bagaimana gitu. Jadi dulu itu aku main tuh ke Mall Alnarto. Iya. Sama teman-teman. Di sana aku ketemu sama dia. Terus kita tukeran nomor HP, main gitu kan, biasa ngobrol gitu. Terus di situ kita main ke alun-alun kan. Oh iya, di Algar itu Iya, ya. di Algar. Kan dulu belum bagus kan. Oh, jadi masih waktu Iya. bangunan dulu ya. Yang rumput-rumput itulah di Oh bawah. iya, masih ada. Ya. Main ke situ. Biasa main gitu kan, motor-motoran, kayak makan gitu biasa. Bercerita banyak sampai pulang maghrib. Pulang sore dari jam berapa Dari itu? pagi jam 7 sampai pulang maghrib. Dari pagi sampai maghrib. Saking nggak ingat waktunya lah. Iya. Nggak ingat waktunya. Terus pulang ke rumah, dia nganterin ke rumah. Iya. Terus aku ajak ke rumah. Ayo ke rumah dulu gitu. Dia nggak mau, yaudah nanti aja, lain waktu katanya dia. Lain waktu. Terus aku chatan malamnya sama dia. Iya. Biasa teleponan, PC gitu. Sampai aku tidur dia masih nge-PC aja gitu. Oh, nggak dimatiin. Nggak dimatiin, katanya udah. Iya. Nyaman. Pokoknya pas udah jarak sebulan tuh. Kan hari Enip ya. Oh iya dulu tuh si anniversary alay-alay. ya. Gitu ngerayain kan. Ngerayain dia tuh biasa kayak ngasih bunga, coklat gitu. Baju, kapelan. Terus aku terima, terus aku bilang gini, janganlah ngasih barang gitu ya. Kan mitosnya itu kan bilangnya kalau misalnya ngasih barang nih katanya. Ya menurut mitos dari dulu emang kalau ngasih barang berupa awalnya, pakaian atau boneka mungkin mungkin kan, ya. Iya. Sempat bilang begitu sama dia, terus dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Nggak percaya katanya gitu. Terus biasalah gitu, akrab kan sama orang tua juga akrab. Terus pulang dia tuh. Terus jarak sebulan lagi kita ngerayain lagi tuh, kan udah 2 bulan berarti sama dia. Oh iya, ngerayain lagi. Pas ini 2 bulan itu pas-pasan mau Natal. Oh, pas mau Natal. Iya, mau Natal. Iya. Mau Natal. Terus dia bilang sama mama aku gitu ya, ke rumah katanya,
boleh nggak anaknya dipinjam buat rayain Natal kayak gitu ya. Oh. Sempat Iya. bilang sih kata mama aku, katanya kalau misalkan di gereja nggak dikasih gitu. Soalnya kan kita beda keyakinan Oh, gitu. jadi maksudnya si cowok ini non muslim gitu. Iya, Oh, non-muslim. gitu ya. Jadi si ibunya yang non muslim. Oh, si ibunya non Kalau muslim. bapaknya Islam. Oh, bapaknya muslim seperti kita, Iya. kita mungkin ya. Ya. Terus ngerayain lah gitu. Cuman gak kesampaian ngerayain Natalnya gitu. Gak kesampaian Iya, karena aku sakit. oh, ada halangan sakit. Iya, Ya. aku sakit. Terus jarak seminggu masih chatan tuh. Nah, pas udah 2 minggu kok ngilang gitu ya, ngilang. Oh, udah 2 minggu ngilang. Ngilang. Terus aku chat nggak dibales, ditelepon nggak aktif-aktif kan. Iya. Kenapa sih gitu ya? Saya kan dulu lagi alay-alaynya banget gitu. Iya. Lagi alay-alay banget. Terus aku telepon tuh sama orang tuanya, telepon. Terus dia bilang kayak gini, katanya, Neng gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Gimana sebaliknya? Terus dia bilang, alhamdulillah kita juga sehat. Biasa, alhamdulillah basa-basi antara ini. Awalnya sih pas sebelum itu sempat ada apa namanya, dia ngasih ini Ngasih sesuatu enggak, atau bukan maksudnya ngasih apa sih, ngasih janji. apa? Oh, ngejanjiin Iya, sesuatu ngejanji gitu. sebelum jarak 2 minggu itu dia ngejanjiin Iya. mau ngelamar aku katanya. Oh, mau ngelamar Mau kamu. ngelamar katanya, nggak apa-apa ya tunangan dulu kata dia, Iya. yang penting diikat dulu katanya gitu. Ya udah deh terserah katanya. Dia sempat ke rumah dulu gitu. Oh, sempat ke rumah Iya, dulu. sempat ke rumah ngomong sama orang tua aku juga kan udah akrab banget sama dia, sama orang tuanya. Jadi dia ya udahlah gimana baiknya aja gitu. Iya. Yang penting, tapi kita beda ini gitu, beda keyakinan. Oh, beda keyakinan soal Iya. iya. Tadinya kan mau langsung nikah gitu, cuman aku mikir-mikir dulu ya. Iya. Kita kan beda keyakinan, gimana mau jadi imam gitu kan. Aku juga nggak mau kan masuk ini. Oh, iya. Iya. Jadi intinya dia pengen nikat dulu lah gitu. Nah di situ udah kebayang banget gitu dia mau ngelamar aku. Udah kebayang banget di pikiran. Cuman jadi jadi terharu gitu ujungnya. Nah pas 2 minggu itu dia kan nggak ada kabar tuh ya. Iya. Nggak ada kabar. Aku coba telepon orang tuanya. Terus ditanyain, Bu, Parelnya mana gitu. Terus dia ada katanya baik, kabarnya baik. Iya. Dia nggak ngejawab apa-apa gitu. Terus aku telepon lagi sama orang yang ada di situ, pokoknya saudaranya, Saudara-saudara, semuanya. iya. Saudaranya aku telepon semua, nggak ada yang ngasih tahu apa-apa. Cuman baik, alhamdulillah katanya. Aku mau main ke situ kata aku. Terus mereka ngelarang aku. Ngelarang. Iya, ngelarang ke rumah. Nanti aja deh Neng katanya, belum waktunya katanya gitu ya. Nanti aja gimana katanya gitu. Aku kan nggak sabar gitu ya, nggak enak perasaan banget gitu rasanya. Nggak enak perasaan banget gitu. Terus di situ kakaknya tuh, enggak kan dia satu-satunya kakak ininya apa? Kakak saudara gitu, saudaranya lah gitu. Oh, saudaranya yang Iya, saudaranya. Oh iya iyalah, paham. Saudaranya ke rumah. Neng katanya mau nggak kita makan malam katanya gitu sama keluarga, tapi Parel nggak ikut katanya gitu. Kenapa nggak ikut? Karena aku pengen ketemu Parel kata gitu. Terus kata dia enggak, ini cuman keluarga aja, Parel lagi kerja katanya gitu. Oh ya kerja, karena aku mikirnya dia kerja kan buat aku juga nanti kan gitu kan. Iya, akhirnya udah udahlah di situ diajak makan bareng gitu kan. Terus ngebahas, semua orang lagi ngebahas apa gitu yang lain gitu ya gimana. Terus aku ngebahas, Parel mana sih kok nggak ikut gitu ya. Semuanya shock semua. Iya semua. Dia bilang nggak ada yang ngejawab. Lagi itu katanya lagi kerja. Udahlah Neng jangan nanyain Parel gak kemana-mana. Oh, jadi tetap alasannya lagi kerja aja. Nggak tahu kenapa. Iya. Nah udah gitu beres lah kita. Udah mau ke rumah dulu nggak gitu ya. Terus mereka ke rumah dulu semua, pada ke rumah.
biasalah sama orang tua gitu ngobrol-ngobrol. Terus aku bingung di situ, kebingungan banget. Aku mau ngomong sama siapa gitu ya. Aku telepon lagi coba, nggak aktif-aktif. Aku WA gitu semua. Kenapa sih nggak aktif-aktif gitu ya? Udah nggak enak banget perasaan di situ Iya. udah nggak enak banget. Terus besoknya aku nggak kesana nggak ke rumahnya. Jarak berapa ya? Terus aku nelpon lagi sama orang tuanya. Aku pengen ke rumah, pengen ketemu Farel. Ya udah kesini aja katanya gitu kan. Aku dijemput. Oh, langsung Iya. dijemput. Iya dijemput. Nah aku dijemput ke rumahnya. Aku nanya lagi, masa kerja nggak pulang-pulang? Kata aku gitu ya. Iya. Emang nggak kangen gitu kan. Terus kata mamanya nangis. Nangis. Iya nangis. Semua keluarganya nangis. Ada minta maaf sama aku. Tanya Neng, minta maaf ya semua gitu. Kenapa Bu? Kan aku panik gitu ya di situ, panik banget. Kenapa emang Bu? Terus sampai nggak ada yang ngomong sedikit pun pas aku tanya begitu ya, Iya. kenapa? Ayahnya pun nggak ngomong, cuma nangis aja gitu. Yang penting kamu sehat, katanya. Jangan Iya. lupain kita sama keluarga di sini, katanya. Iya. Kata mereka bilang begitu. Bingung dong aku di situ. Kenapa sih orang-orang? Aku udah mikir begini, kayaknya si Farel udah punya deh. Aku mikirnya begitu. Oh, udah ada yang Iya, lain mungkin. cuman keluarganya mungkin ya. Iya. Pikiran aku, cuman keluarganya nggak setujunya sama aku. Nutup-nutupin atau Iya, gimana, aku udah iya. mikir gitu. Iya, Mikirnya iya. begitu. Apa mungkin begitu? Apa mungkin dia udah nikah atau gimana Iya. ya? Sampai nangis begitu. Nggak ada mikiran kemana-mana gitu. Ya, masih Cuman positifnya ke situ aja iya. ya. Di situ udahlah aku dianterin pulang, langsung pulang gitu. Nah pas pulang ngechat gitu di WA. Iya. Ya, di WA. Kan HP aku mati, aku cas. Pas aku buka, lah ada WA dari mamahnya. Padahal tadi udah ketemu kan. Ada WA dari mamahnya. Iya, padahal Isinya? panjang banget. Pokoknya aku nggak ingat semua, yang aku ingat itu cuma maafin ya Neng, kita semua bohongin kamu katanya gitu. Bohongin kenapa gitu ya? Pas baca ke bawah, makin bawah, sampai nangis kejerit-jerit gitu ya. Sampai nangis kejerit-jerit. Keluarga di sini udah bohongin Neng katanya. Iya. Sebenarnya pada udah nggak ada, udah meninggal. Udah meninggal katanya. Terus aku bilang bohong gitu ya. Ya, Bohong. masih gak percaya Masih ya. nggak percaya. Bilang aja kalau nggak setuju. Aku marah kan di situ. Iya. Bilang aja kalau nggak setuju, nggak usah nutup-nutupin. Iya bener Neng katanya udah meninggal. Dikirimlah foto Farel yang kecelakaan. Kecelakaan. Iya, Oh, sampai- jadi meninggalnya karena kecelakaan. Iya kecelakaan tabrakan di Pamengpek. Di Pamengpek. Iya. Di sampai ngeri banget sih. Iya, ya. Cuman yang aku percaya tuh dia pakai baju yang dari aku. Oh, kelihatan sama Iya, bajunya baju itu. yang dari aku. Ada namanya gitu kan. Iya, iya. Ada nama akunya di situ. Di situ percaya. Kata orang rumah sih aku nggak sadar, sampai nggak sadar. Sampai gak sadar juga. Iya, 2 jam katanya nggak sadar. Shock. Iya, sampai ngeri banget. Makanya di situ udah trauma banget gitu. Trauma banget. Nah, aku pengen tuh ke kuburannya gitu. Iya. Cuma nggak ada yang ngasih tahu. Gak ada yang Sampai ngasih tahu. sekarang aku belum tahu kuburannya di mana. Sampai sekarang belum tahu kuburannya. Iya, belum tahu. Tapi yang tadi saya penasaran tuh, kata Teh Putri ini sempet chatan dulu sama si Farelnya juga. Iya, sempat setan. Itu Sempat ke gimana? rumah dulu sebenarnya. Setelah kejadian itu dia ke rumah. Setelah kejadian Tapi kecelakaan malam. itu. Iya, malam. Oh, malam-malam ke Iya, rumah. malam-malam. Terus dia tuh ke rumah biasa salam-salaman, tapi kerasa banget itu salamannya. Kerasa seperti biasa lah gitu Iya, mungkin makanya ya. aku nggak percaya. Di situ aku nggak percayanya Itu berarti kejadian sebelum dikasih tahu sama orang Iya, tuanya. sebelum dikasih Oh, tahu sebelum sama orang tuanya, dia datang dulu ke rumah. Iya. Nah itu kan dia nelpon katanya. Oh, nelpon dulu, iya, guys. aku mau ke rumah, mau dibawain apa katanya gitu. Udah ke rumah aja, udah malam, mau beli apa sih kata aku gitu ya. Iya. Terus dia maksa, udah aku beli makanan ya katanya. Dia beli makanan banyak banget itu. Nah pas itu dia mampir ke rumah, masuk, biasa salam-salaman, kerasa banget itu salaman.
Tapi dia udah bercahaya banget. Udah bercahaya banget. Iya udah bercahaya. Kata aku gitu ya, putih banget. Sampai aku iri gitu ya. Masa aku cewek hitam gitu. Ya. Iri tahu katanya. Pakai skincare apa sih? Aku bilang gitu. Dia Bisa gitu. cuman apa sih katanya gitu. Terus dia sampai duduk dulu, tapi dia nggak banyak ngomong lah. Oh, kebanyakan Ya, diam. biasanya dia paling banyak omong. Ya. Paling banyak omong, dia nggak bisa diem biasanya. Tapi dia diem aja kayak gitu. Tapi dipegang tangannya nggak dingin. Nggak dingin. Nggak dingin. Biasa aja Iya, kayak hangat. layaknya orang biasa Biasa aja gitu. kayak kita gitu salaman. Nggak dingin. Cuman nggak ngertinya gitu. Kenapa bisa begitu gitu ya? Bisa Iya, ke rumah iya. dulu, bisa pegangan tangan, tapi kerasa gitu. Nah pas jarak 2 hari dikasih tahu sama orang tuanya. Oh, jadi jarak 2 hari setelah itu baru dikasih Iya, tahu dikasih sama tahu. orang tua. Di WA kan sama. Iya, iya. Nah yang jadi ngerinya itu setelah kejadian itu kan aku udah lupain dia tuh. Iya. Udah lupain dia, udahlah yang udah biarin udah gitu, semoga amal ibadahnya diterima kata Iya. aku gitu. Biasa mendoakan. Janji dia biarlah aku yang itu gitu ya, nggak apa-apa lah, semoga aku lebih bisa ini gitu. Ya, lebih sabar lagi. Terus di situ kan aku trauma banget tuh sama cowok semua, trauma banget. Iya. Sampai nggak ada hubungan lagi gitu. Tapi orang tuanya sama keluarganya masih ngakuin sampai sekarang Oh, juga. sampai sekarang masih ini. Iya, masih ngakuin katanya kalau mau main aja sini. Nah, setelah udah lama banget kan, udah nggak inget lagi, aku udah ngelupain dia. Tapi kenapa kalau misalkan aku tidur, mimpi, dia selalu datang. Selalu datang ke mimpi. Selalu datang di mimpi. Sempat ada yang dibilang nggak pas di mimpi itu? Enggak, cuma senyum aja. Cuma senyum aja. Iya, senyum aja gitu. Terus aku nangis lah, aku meluk dia. Iya. Kata, kamu kenapa sih ninggalin aku gitu kan. Terus dia sempat nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Iya, cuma senyum aja gitu, senyum. Terus terakhir dia tuh bilang kayak gini, kalau misalkan ada yang nyakitin bilang aja, katanya gitu. Kamu bilang begitu? Bilang aja kalau ada yang nyakitin, nggak usah ragu, katanya gitu kan. Terus dia lupain. Tapi bagaimana bilangnya ya, orang dianya juga udah nggak ada maksudnya. Iya, makanya aku bingung. Terus kalau misalkan aku lagi, pokoknya kalau ada yang nyakitin atau apa gitu ya, kosong pikiran, tiba-tiba kalau ada ini dia muncul gitu. Oh, suka selalu dibayang-bayangin ada dia. Iya. Sampai sekarang juga ngalamin kayak gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Padahal aku udah lupain dia. Padahal kejadiannya beberapa tahun yang lalu ini ya. Tapi sampai sekarang masih. Sampai aku udah nikah kan, pas udah nikah itu kan dia nggak muncul-muncul tuh, nggak muncul-muncul. Pas udah nikah. Iya udah nikah, dia nggak muncul-muncul. Pas muncul-muncul aku punya anak. Pas ngelahirin anak. Iya, dia muncul. Dia datang. Kan Ya. aku di rumah sakit Garut kan. Ya, Dia datang di rumah sakit, ngejengukin aku. datang. Iya. Aku Datangnya- kira itu apa namanya, bidan kan? Iya, Iya, aku kira bidan. Tapi kok sama banget mukanya gitu ya? sama bang. Iya sama banget. Dia cuman udah ya katanya kita sama. Lah, siapa itu, bayangan apa gitu aku. Biasa ngucapin selamat Iya, kayak selamat gitu ya. biasa. Terus dia senyum. Terus aku nanya dong sama kakek aku gitu ya. Iya, kakaknya mama gitu Iya. ya, nanya. Kata dia, udahlah dia cuma nengokin aja katanya. Dia bahagia kok di sana katanya begitu. Dia bahagia. Tapi yang nggak habis pikir tuh kenapa dia masih muncul aja gitu Iya juga ya. masih muncul. Orangnya udah nggak ada tapi pas Teh Putri ini mengalami kesedihan atau kesenangan dia selalu muncul. Iya. Gitu ya. Iya. Emang emang aneh juga sih sebenarnya. Aneh nggak habis pikir juga sih. Ya sempat pacaran sama orang yang sudah meninggal, chatan biasa, teleponan biasa mungkin ya. Ketemuan juga biasa.
Bisa gitu ya. Ya nanti kita akan sharing-sharing lah sama sesepuh dari JS ya Kang Acung, mudah-mudahan bisa kebuka lah ya. Mungkin dari kalian juga yang nonton ada juga yang mengalami hal sama seperti Teh Putri ini. Nanti kita akan edukasikan bersama Kang Acung ya di lain waktu ya. Nah, jadi terus-terusan membayangi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Itu kan ada waktu tertentu atau mungkin ya ketika Teh Putri terpuruk lah atau lagi gimana pas nampakinnya si cowok itu. Iya benar. Kalau misalkan aku lagi banyak pikiran, Ya. kosong pikiran, dia muncul. Dia selalu muncul pas Dia muncul, ya. Tapi cuman dia senyum, senyum aja gitu. Kayak yang ngelihat bahagia gitu, ngelihat aku kayak gitu. ya, karena mungkin cita-cita dari almarhum Pak ini ingin membahagiakan Teh Putri juga ya. Makanya lihat Teh Putri udah Ada janji kan. iya, udah Walaupun dia bahagia. kesampaian mungkin. Tapi sempat nanya sih ke orang yang bisa gitu ya. Ya. Kenapa saya diikutin terus, diliatin terus, diunjukin Ya. sama dia, terus katanya dia sebenarnya mah belum rela gitu Belum rela, maksudnya belum rela gimana? Iya, jauh dari aku sebenarnya. Tapi emang keadaannya udah begitu kan. Iya. Terus udah ngelihat aku udah nikah. Mungkin dia bahagia kali ya, udah ngelihat. Cuman ya datangnya cuman di situ doang. Pas aku lagi kosong pikiran, banyak pikiran. Kadang ke anak aku juga datang. Kadang ke anak juga datang. Iya. Gimana itu ke anak? Ya kayak kan dikatanya kan lagi ngobrol sendiri anak aku. Oh, suka Iya, ngobrol sendiri. ngobrol sendiri. Kayak ketawa-ketawa kan gitu, ditanya dia ngobrol sama siapa. Terus aku nanya lagi kan sama orang yang bisa. Tanya, iya, sama dia katanya. Masih sama dia. Iya. Diajak main gitu. Ngeri juga sampai ke anaknya juga sampai diajak komunikasi ya. Tapi anak sehat ya gak apa-apa. Alhamdulillah. Aneh, ngeri juga sih dengernya dan juga gimana? Ya gak masuk di akal juga sih sebenarnya. Tapi bagaimana lagi itu yang dialami oleh Teh Putri ya. Mungkin kalian juga yang menyaksikan tayangan ini mungkin ada yang sama seperti yang dialami oleh Teh Putri. Ya pasti tahulah rasanya gimana ya. Nah mungkin ada lagi yang mau diceritakan apa? Lupa sih. Lupa sih. Oke. Kita lanjut next video aja ya. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih buat kalian ya yang selalu stay dengan tayangan-tayangan dari Joglo Stories. Jangan lupa untuk selalu dukung channelnya Joglo Stories dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Buat kalian juga saya ingatkan, kali aja ada yang mempunyai pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman-pengalaman horornya, bisa kalian datang langsung ke studionya Joglo Stories atau bisa hubungi langsung ke akun sosmed yang ada di bawah ini ya. Terima kasih untuk malam ini, kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman?